Setelah Jepang menyerah kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945, situasi politik di Indonesia berubah drastis. Kekalahan Jepang menciptakan kekosongan kekuasaan yang diharuskan negara Indonesia harus memproklamasikan sebagai bentuk kemerdekaan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Namun, di balik awal kemerdekaan tersebut, masyarakat Indonesia mempunyai pikiran yang berbeda, di mana golongan dari anak muda menginginkan para tokoh bangsa, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta harus menyusun teks proklamasi dengan cepat. Sedangkan kaum tua kala itu menolak dikarenakan harus dibahas dalam sidang PPKI untuk memutuskan kapan akan dimerdekakan. Lantas, golongan kaum muda takut akan Soekarno dan Hatta dipengaruhi oleh Jepang. Sehingga akhirnya Soekarno-Hatta diculik dan dibawa ke Rengas Dengklok di kawasan Kerawang, Jawa Barat. Di rumah sederhana inilah kedua tokoh yang mempunyai peran penting ini menginap untuk berdiskusi dalam menyusun teks proklamasi agar tidak dipengaruhi oleh Jepang. ...1945 menjadi langkah awal kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan semangat para pejuang bangsa dengan segenap air mata, keringat, dan darah yang bercucuran menjadi semangat warna bagi bangsa Indonesia untuk segenap mengibarkan sang saka merah putih di atas bumi pertiwi. Lantas seperti apakah sejarah langkah awal kemerdekaan Republik Indonesia? Inilah dia program Saksi Bisu, detik-detik teks proklamasi. Pemirsa, banyak sekali kini sejarah yang dilupakan oleh terutama dari kalangan-kalangan anak muda. Namun di saat ini tentunya kita terus akan mengenang sejarah dari berbagai perjuangan-perjuangan tokoh-tokoh bangsa dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia, khususnya dalam perumusan teks-teks proklamasi. Namun saat ini sudah ada di sebelah saya Pak Yanto yang merupakan salah satu cucu dari Pak Gio Kisyong ya, Pak ya, pemilik salah satu rumah yang pada saat itu digunakan untuk perumusan teks proklamasi yang diasingkan oleh golongan pemuda pada saat itu ya. Pak ya. Pak, mungkin bisa diceritakan sedikit pada saat itu Pak Gio Kisyong ini dulunya itu kesehariannya seperti apa sih Pak? Dia seorang petani, jadi dia tukang pedagang bambu, pasir gitu kan. Kita di pinggir kali dulu rumahnya. Jadi itu mata pencariannya itu aja bersama berkebun dah. Dulu juga kalau kita membaca sejarah itu Pak Gio Kisyong ini merupakan juga salah satu seorang anggota PETA atau pejuang tanah air begitu ya? Ya, itu PETA kebanyakan anak-anaknya, kakaknya udah tua, udah 65 tahun waktu itu. Waktu 45 Bapak datang, kakek udah 65 umurnya. Jadi dia anak-anaknya aja jadi orang-orang PETA. Pada saat itu tahun berapa Pak Gio Kisyong ini menjadi anggota PETA? Ya kita waktu itu 1945 kedatangan Bapak aja tahu PETA. Tahun berapa kita nggak tahu dah tuh. Waktu itu nggak ceritain sih ya kakek Pak itu sama uwa nggak diceritain. Dulu tuh Pak, kalau di rumah yang lumayan cukup besar ini, itu Pak Gio Kisyong ini sendiri ada berapa orang di dalam rumah ini selain Pak Gio Kisyong? Ya ada anaknya kan semuanya 9, tapi kita nggak semuanya di sini kan. Kira-kira ada 7-an lah gitu. Itu tanggal 15 Agustus kedatangan Bapak. Nah kita waktu itu kita ada acara sembayangan bulan 7, bulan Cikgue.
orang Cina bilang itu bulan Cikgu itu kan sembahyang leluhur dan kita pada kumpul. Nah begitu ada kumpul, Bapak datang, nah, kita suruh ngungsi, kita ngungsi gitu aja. Tapi ada nggak sih Pak pesan-pesan khusus yang secara turun-temurun dari kakek ke cucu-cucunya? Ya kita sih cuma suruh rawat aja, rawat, pelihara biar apa bagus gitu, jangan sampai apa rusak gitu aja. Ini artinya akan dirawat secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Betul. Kalau dari Bapak Yanto sendiri ini umur udah berapa Pak? 76 sekarang. Udah generasi ke? 3. Udah generasi ketiga yang masih melestarikan ataupun mensejahterakan dari tempat sejarah ini Pak ya, agar tidak hilang, agar dapat dikenang terus. Betul. Nah Pak, tadi kita sempat berbahas sedikit tadi latar belakang dari Pak Joko Siong ini sendiri. Mungkin kita akan coba ngelihat seperti apa sih dalam tempat ruang diskusi ataupun dari tempat ruang kamar yang digunakan pada saat itu oleh Soekarno dan Pak Bung Hatta. Sejarah tak hanya ditulis oleh pena, tapi juga oleh nyali dan cinta pada tanah air. Di tengah gelapnya malam, sekelompok pemuda memilih resiko demi satu kata, merdeka. Rengas Dengklok bukan sekedar tempat penculikan, melainkan ruang lahirnya keberanian. Di sanalah suara rakyat menemukan gaungnya lewat desakan pemuda pada sang proklamator. Sejarah mencatat 16 Agustus 1945, bukan dengan gemuruh senjata tetapi dengan keberanian hati yang menolak tunduk pada waktu yang terus berlalu tanpa kemerdekaan. Rengas Dengklok mengajarkan bahwa kemerdekaan tak bisa menunggu. Ia harus dijemput meski dengan paksaan, karena setiap detik yang ditunda adalah cengkraman baru bagi bangsa. Dari sebuah rumah sederhana di Rengas Dengklok, lahirlah keputusan besar bahwa kemerdekaan bukan hadiah, tapi hak yang harus diperjuangkan. Cuman kita nggak tahu si A, si B-nya, cuman yang tahu tuh Pak Singgi aja, calon yang bawanya. Adik-adiknya lagi, Pak Karno dan Pak Hatta, Ibu, sama itu aja. Yang kita tahu, yang lain kita nggak tahu. Mas Guntur masih bayi waktu itu, 8 bulan. Ini kalau bangunan udah lumayan cukup lama ya Pak? Lama, ya ini masih asli, orisinil ini. Lantainya semuanya orisinil. Nah ini kemarin ada kedatangan tamu Pak Jokowi, Pak Haji Ganjar, Pak Ibu Megawati juga. Iya, Megawati, Pak Prabowo. Presiden kita saat ini juga sempat pernah menyaksikan langsung di sini Pak ya. Iya, 2009. Rengas Dengklok ini sendiri. Nah ini Pak, dari sekian banyak toko yang udah mampir ke sini menyaksikan langsung rumah sejarah ini, bagaimana dalam perembukanya teks proklamasi. Iya. Ada nggak sih dari sekian beberapa toko ini yang kata-katanya masih membekas hingga saat ini, Pak? Belum ada. Kata-kata seperti mungkin dari bagai perjuangan, dari pengapresiasian perjuangan dari Pak Joko Siong. Iya. Ada nggak sih, Pak? Nggak ada. Jadi cuma dia datang kemari, dia lihat sejarahnya gitu, jika bakalan sejarah kejadian kita merdeka, jadi itu aja. Jadinya nggak ada ya. Kalau ini sendiri Pak, kalau dari foto Pak Prabowo ini sendiri, ini tahun kapan Pak? Ini yang fotonya yang dari timnya Prabowo, jadi kita dikasih. Kalau sedangkan dari ini juga dari Ibu Megawati juga ya Pak, yang sempat datang juga menyaksikan. Kalau ini kita punya ini, kita dulu dari Janawan. Kan waktu itu kan kita punya tempat tidur sama tempat minum yang pernah digunakan oleh Bapak pada waktu itu, dibawa ke Museum Siliwangi. Dibawa ke Museum Siliwangi. Ya, ini sempat digunakan langsung oleh Pak Soekarno pada saat itu. Waktu itu pada Fatima ya. Makanya di sini yang ada semuanya asli, cuma dia waktu itu yang karya pengawalnya lah kayak Pak Singgi dan kawan-kawan gitu. Makanya kita punya 4. Rumah ini paling besar. Ini juga altar ini sendiri, ini sudah ada sejak lama juga. Sejak revolusi udah ada ini. Oh, sudah zaman revolusi sudah ada. Ini tempat beribadahnya pada saat itu orang Tionghoa ya Pak? Iya betul. Waktu itu kan kakek kita kan masih Buddha gitu kan ya. Mungkin ayahnya ada datang kemari, kita juga nggak tahu, nggak ngalamin.
Oke Pak, dari sejarah mungkin yang sempat kita baca itu Pak, di sini dulu sempat ada meja ya, tempat diskusinya Pak Soekarno, golongan pemuda, dan juga ada Pak Bung Hatta. Meja itu sekarang udah di mana Pak? Nah, itu meja itu ada di Museum Siliwangi. Meja, tempat minum, tempat tidur, tiker yang nggak kebagian tempat tidur, yang berarti kan dibawa ke Museum Siliwangi. Dimuseumkan di sana berarti Itu dipindahkan. Pak Solihin GP minta supaya ini barang-barang ini karena kejadian di Jawa Barat mesti ada di Jawa Barat gitu. Pada tahun berapa Sadi? Ya? Pada tahun berapa? Tahun 60. Tahun 60. Iya. Oke. Itu kan Pak pada saat di diskusinya di ruang tamu ini itu ada berapa orang sih Pak yang datang pada saat itu, golongan pemuda, ada pun juga dari Pak Soekarno dan ada Guntur, pada waktu itu kedatangan kita ada 8 orang. Cuman kita nggak tahu si A, si B-nya. Cuman yang tahu tuh Pak Singgi aja, calon yang bawanya. Adiknya lagi Pak Karno dan Pak Hatta, Ibu, sama itu aja. Yang kita tahu, yang lain kita nggak tahu. Mas Guntur masih bayi waktu itu, 8 bulan. Oke Pak, tadi kita sudah berbincang sedikit tadi kan soal di ruang tamu, di tempat diskusinya Pak Soekarno dan Bung Hatta. Mungkin kita bisa melihat sedikit dari tempat peristirahatan yang dipakai langsung oleh Pak Soekarno pada saat itu. Iya, pada saat itu. Nah, ini kalau dari bangunannya ini sendiri, ini masih original atau sudah replika Pak? Ini original, cuma lantai diganti. Karena waktu itu dari Cagar Budaya merenovasi, jadi yang aslinya di sini, yang di ruang tengah, yang penggantinya yang dalam di kamar, jadi kan nggak kelihatan gitu kan. Nah ini kamar kita ranjang Bapak ini, yang aslinya yang tidur oleh Bapak ada di Museum Siliwangi. Yang aslinya itu ada di Siliwangi. Yang ditidurin. Tapi kalau dari kasurnya ini sendiri masih ori? Ori. Oh, kalau kasurnya masih ori? Kasurnya? Iya. Enggak, kasur udah diganti. Oh, kasurnya udah diganti. Cuman kelambu ganti, ini orinya ini aja nih, tempat tidurnya aja. Jadi pada saat itu disinilah peristirahatan dari Pak Soekarno, Ibu Fatmawati, Mas Guntur, dan Mas Guntur Soekarno Putra juga pada saat itu ya Pak ya? Iya, 8 bulan. Dan itu pada saat itu kejadiannya pada tanggal berapa Pak? Tanggalnya tanggal 15 Agustus. Tanggal 15 Agustus? Iya, karena pada waktu itu Bapak pada pulang dari Saigon tanggal 14 Agustus, Jepang akan memberi kita kemerdekaan. Cuman kaum mudanya nggak mau, pengen kita berdikari. Akhirnya Bapak pulang pas bulan puasa, sudah sahur, Bapak diculik, dijemput paksa gitu kan. Dibawalah ke Kerawang tujuannya. Tapi di Kerawang juga rame gitu ya. Akhirnya dibawa ke Rengas Dengklok karena di sini tempatnya aman dan lagi setengah hutan gitu ya, banyak pepohonan, rumah jarang gitu kan, rumah jarang gitu. Jadi Bapak setuju bawa ke sana aja, kata Pak Ahmad Subarjo gitu kan. Di sana kan kita datang kan ketemu sama Pak Ahmad Subarjo di Markas Agung, Markas Besar gitu di sana Tanjung Pura. Nah, sekarang kan jadi pos polisi kalau nggak salah. Nah itu kita ada situ ada penjagaan antara Kerawang, Jawa, Kerawang itu di situ penyebatan ada penjagaan Batalion 324. Oh pada saat itu? Pada saat itu. Jadi kita terus jaga semuanya. Makanya Bapak kena jalan Dengklok jalannya begini, banyak terjal gitu kan. Jadinya mobilnya kan sedan, dia nggak bisa masuk. Jadi Bapak dijemput sama Jeep Willys yang bawanya Pak Iding, Batalion 324. Kalau untuk penempatannya emang seperti ini? Ya, seperti ini penempatannya. Oh, tidak dirubah artinya, Pak ya? Dari segi entah itu dari meja, lemari. Lemari, betul. Jadi meja yang ini digunain oleh Pak Soekarno dalam menuangkan tentang teks-teks proklamasi ya Pak ya pada saat itu. Meja udah dibawa ke sana Pak. Oh mejanya sudah yang orinya udah dibawa ke sana yang aslinya. Yang dipakai itu sama Pak Solihin GP, Museum Siliwangi. Kalau ini kan tambahannya dari Cagar Budaya, karena foto-foto dia nggak mau sampai berserakan lah gitu. Akhirnya kita dikasih ini, gitu. Ini juga banyak sekali foto Pak, kalau kita bisa melihat. Ini foto pada saat apa pada saat itu? Ini fotonya dari orang yang simpatisan Pak Karno ya. Pada waktu itu Bapak itu bilang kalau Pak Yanto mau foto-foto Pak Karno saya punya. Dikasih itu 8 buah ya.
Nah, semua dikasih ini dari dia semua ini. Kalau ini kita punya ini, yang putih itu dari pengasih, dari orang Surabaya apa mana tuh ya, dia di situ. Dari seluruh foto ini berarti dikasih pada saat Kasih ya, coba orang datang sini namu, saya punya fotonya, saya taruh sini boleh gitu kan. Kita kan jadi apa buat ngeramein lah kalau orang bilang ya. Silakan bilang. Banyak ini juga bilang begini. Dari orang-orang yang datang, bukan kita, ya orang-orang yang datang terus begini. Ya udah silakan. Terus saya percaya diri dia kan, ya udah apa-apa. Tapi mungkin Pak bisa dijelaskan Pak, kira-kira bisa dijelaskan nggak sih gambar yang satu ini itu pada saat apa sih? Yang ini kan di gedung Sumpah Pemuda. Nah, kita nggak tahu dia itunya ya, cuman kita nggak tahu Sumpah Pemuda ya ini. Yang lainnya kita nggak tahu dah tuh. Itu. Kalau ini kan kita cuma tahu yang sini kita yang ngalamin. Kalau itu kita nggak ngalamin deh. Tapi pada saat itu Pak Soekarno diasingkan di sini, itu pakaian sempat nggak sih dibawa ke sini untuk mengganti pakaian? Enggak, kalau Bapak cuma pakai baju seragam peta. Seragam peta, Ya. pada saat itu hanya yang di badan saja? Di badan aja. Itu sama piyama, udah. Jadi ada piyamanya satu. Begitu juga Ibu Fatmawati. Karena kita di sini masih dikuasai oleh Jepang, supaya kita jangan jalannya lurus, jadi pakai nyaru orang peta. Jadi Bapak pakai baju peta. Jadi bukan pakai Soekarno palsu, gitu. Bakal Jepang itu benar, cuman pakai baju peta. Jadi orang nggak nyaman, nggak tahu. Sampai yang bawa mobil itu, Jeep itu juga nggak tahu kalau itu Pak Karno. Dia bilang, Pak, tahu nggak itu siapa yang dibawa Pak? Itu Pak Karno. Kok masa saya nggak tahu? Dan gitu, orangnya udah ganti gitu. Nah, yang Pak Hatta tinggal. Oke, Pak, tadi kita sudah sedikit tadi mengetahui bagaimana tempat peristirahatan Pak Soekarno. Ya, mungkin kita bisa melihat langsung nih kamar Pak Hatta ini sendiri. Silakan, yuk. Dan ini sendiri kamar yang dijadikan Pak Bung Hatta istirahat. Iya, betul. Nah, kalau Bung Hatta kan karena foto-fotonya ini ada anak sekolah, jadi kita taruh sini aja gitu. Kan kalau kan khusus buat orang-orang ini lah ya, Pak Karno khusus gitu. Kalau ini khusus untuk anak-anak sekolah yang memberi satu tanah penghargaan ataupun pengapresiasian. Iya, betul. Jadi dari TK, dari PAUD, dari SD, dari SMP, SMA, perguruan, ada semuanya. Dari komunitas ada juga. Tapi Pak Bung Hatta sendiri ya Pak ya? Sendiri, waktu masih dia bujang. Masih bujang. Iya, dia kan janji kalau bulan merdeka dia belum menikah. Iya, sempat berjanji mengutarakan janji bahwasannya dia tidak akan menikah sebelum Indonesia merdeka. Iya. Begitu kecintaannya Pak Bung Hatta pada saat itu dengan kemerdekaan Indonesia yang penuh semangat, yang penuh juang. Ya, terus kan dia kan dijodohin sama bapak juga, Pak Habibur Rahmi. Tapi ini sama dengan kamar Pak Bung Karno yang ininya juga replika. Enggak, kalau replika ini hanya kelambu saja. Kalau ini asli, isinya asli. Kalau ininya asli, tempat tidurnya asli. Kalau yang lain kita itu udah ganti. Dulu kan udah pada usang, Pak. Iya. Dari 45 sampai sekarang berapa tahun? Berarti begitu juga dari kasur, dari kapuk, spray, itu juga diganti ya Pak pada saat itu. Tapi kalau ukurannya dari segi kamar itu emang segini Pak ya? Iya, segini, iya. Tempat kamarnya seperti ini? Pak Hatta kan sendiri, soalnya kecil punya kamarnya. Kalau yang lain di belakang, itu udah renov. Karena kita nggak tahu kalau rumah kita bakal jadi cagar budaya. Kan saya nggak tahu waktu itu kan. Ya kita tahu ke politiknya kan banyak itu pada waktu, apalagi Orde Baru, gambar Bung Karno-nya nggak boleh pasang. Apalagi kita rumah kita gitu kan. Kita lagi orang non pribumi lagi ya, orang Cina lah gitu ya, turunan gitu kan, jadi bukan soal pribumi dan tidak pribuminya, orang turunan kita juga nggak bisa ngomong ya udahlah kita pasrah gitu kan, makanya kita bongkar gitu, kita buat orang anak kawin. Kalau yang di depan ini khusus yang Pak Karno dan Pak Hatta kita nggak bongkar, kita malah sapu dilestarikan, dibersihkan. Ini karena ini kan juga sejarah ya Pak ya. Pada saat itu oleh pejuang-pejuang bangsa Indonesia. Iya, betul. Kalau memang itu
sampai dia orang nggak percaya sama dia, terserah. Kita sudah kasih tahu begini-begini, nggak percaya ya nggak apa-apa. Kita nggak terlalu pusing lah ya gitu ya. Cuma kita ada buktinya gitu aja. Bagaimana sih Pak pada saat itu dari cerita-cerita dari para pejuang kayak seperti Pak Jio Kisiong ini memberikan rumah kepada pemuda yang untuk diberikan peristirahatan. Apa sih menjadi alasan dari Pak Jio Kisiong? Kalau kita kan sebagai bangsa Indonesia kan kita mesti membantu. Nah, kita mau bantu perjuangan yang mana kita juga mau merdeka gitu kan, tidak mau yang dijajah oleh Jepang. Jadi karena kita punya tempat rumah ya kita kasih aja. Kakek juga bilang itu, iya silakan. Makanya kan kakek silakan. Bahkan kita ngungsi. Waktu dia berisi di sini kita ngungsi. Karena takut ada sesuatu hal, mungkin ada nanti gerbek Jepang, kita yang punya pribumi kena. Jadi kan kalau kita ngungsi kan nggak kena. Tapi pada saat itu di bawahnya Pak Soekarno ini sendiri, ini ada nggak sih penjagaan dari peta? Ada peta, kita di depan peta kan 30 meter kita orang peta. Pos peta. Itu dari sini? Iya. Jadi rumah kita yang itu, di rumah kita yang ini, di 30 meter pos peta. Jadi kita, begitu kita diserang oleh Jepang, dia dulu yang berantem, baru kita belakangan. Kemudian mesti melalui jalan dulu kan. Dia lari kemari. Kita kan udah siap-siap. Tapi masih banyak nggak sih Pak, pada saat itu kan Indonesia ini banyak sekali tentara Jepang ya pada saat itu ya. Apakah Pak Jio Kisiong ini tidak takut gitu untuk memberikan rumah untuk peristirahatan untuk agar bisa dirembuknya teks proklamasi? Ya mungkin takut sih ada ya. Cuman karena kita kewajiban kita sebagai warga negara, ya kita mesti kasih, kita mesti bantu. Apapun itu kita kan cuma yang bisa kan cuma tenaga. Udah nggak ada lagi kayak coba material gitu kan, nggak ada lagi. Apa yang kita bisa bantu untuk perjuangan? Demi memerdekakan kemerdekaan Indonesia. Jadi apa yang menjadi alasan sehingga rumahnya ini yang awalnya di pinggir kali dipindahkan di sini? Iya. Alasannya itu apa sih Pak? Karena kita kena abrasi, karena kalau nggak dipindahin banjir, kita kebanjiran. Oh bisa hancur juga ya jadinya rumahnya. Dia carain, ya dah karena kita pakai kedok daun kan, pakai masak jadi gampang digotong. Waktu itu kan kita sistemnya sistem gotong, asal kita kasih makan, rokok, dan kopi, beres aja. Kalau sekarang kan mesti ada upah. Dulu kan nggak ada. Iya, saya benar sekali. Tapi kalau gotong royongnya kuat dari warga masyarakat yang untuk memindahkan agar bisa dilestarikan dari tempat sejarah ini. Dan juga banyak sekali ini tempat kayak peninggalan yang pernah disinggahi langsung oleh Pak Insinyur Soekarno yang juga Presiden pertama ya Pak ya. Betul. Dan juga ada juga Pak Bung Hatta pada saat itu ya Pak. Dan kalau misalkan dari ada nggak sih sampaian ataupun yang pernah diceritakan oleh dari kakek Pak Jio Kisiong ini, sejarahnya itu seperti apa sih Pak? Dari awal tadi kan pada tanggal 15 Agustus itu Pak Soekarno dan Pak Bung Hatta diasingkan di sini. Betul. Dan juga itu pada saat itu kalau yang memberi makan, minum itu siapa Pak? Iya, gini ceritanya. Pada waktu itu kita kan nggak tahu ya jadi orang-orang yang gerilyawannya kita nggak tahu orang-orang faktor aktor yang pejuangnya kita nggak tahu dari si A si B-nya. Cuma yang kita tahu bahwa Pak Hatta dan Pak Singgi yang bawa. Karena waktu itu kita dalam hal ini kita punya tiap orang Cina itu tiap bulan 7 itu kita selalu sedekah sembayangan. Nah makanan ini masih banyak. Waktu itu kebetulan Bapak datang dan bulan puasa buat sahur sama buka cukup. Jadi semalam kita banyak dulu Pak. Jadi kita kena waktu itu kita suruh ngungsi karena takut Jepang nanti datang kita kena imbasnya gitu kan. Jadi ntar orang yang punya rumah ditembak, dimatiin kan bisa aja. Ya kena kita juga itu, ya udah silakan. Kita keluar sama saudara, anak-anak cucu lah gitu. Maka kakek udah pindah ke sini, sebelah sini sama sebelah sini. Dulu masih hutan yang sudah rumah sini. Sekarang udah dibongkar. Sekarang malah udah jadi rumah ya sekarang. Kira-kira 30 meter lah dari sana dari rumah ini, dari rumah yang dari Citarum.
Tapi pas saat itu udah 1 hari ya Pak Soekarno dan Pak Bung Hatta menginap di sini ya Pak ya? Iya, menginap bermalam. Dan itu siapa pada saat itu yang menjemput atau golongan pemuda ini yang menghantarkan ke Jakarta? Kaum tua. Kaum tua yang menjemput? Kaum tua yang menjemput karena momen kita tanggal 16 kan di sini ya, masih kita pagi-paginya keluar dari rumah ini ke pos peta, di pos peta merdeka, kita merdeka. Jadi kita pasang bendera. Nah, maka tanggal 16 Agustus itu sebetulnya pasang bendera pertama itu kita di Dengklok ini dipasanglah bendera merah putih. Nah, terus kan Bapak kan ketua PPPKI. Iya. Nah, sekarang yang kaum tuanya di sana ketika kehilangan. Akhirnya dia bingung gimana kita momen kita 17 kita mesti merdeka. Kita mesti rapat dong gitu. Akhirnya dibocorin sama BM dia. Bapak dan Pak Hatta disuruh sama Singgi dan kawan-kawan ke Karawang. Nah, disusulnya ke Karawang. Saya sini kan tahu tanya kan, ada pos peta situ kan. Nah, mobilnya juga ada di situ. Jadi ketahuan, oh masih ada di Dengklok ke Dengklok. Kalau Dengklok kan jalannya cuma satu arah, nggak ada bisa 2-3 ketahuan kelihatan gitu kan. Jadi gitu aja. Jadi ketemu, di sini berembuk lagi. Nah, mungkin kesepakatan. Nah, hasil dari sini semalam tuh ini ya diketik balik oleh Said Melik di rumah Laksana Maenda dari Imam Bonjol. Nanti paginya kita mau proklamirin kan, karena kita waktu itu Jepang masih bercokol gitu ya, masih berkuasa, kita nggak berani. Waduh, ntar lapang banteng kita di stop, balik lagi ke rumahnya pasal 56 di sana sama rombongan semuanya. Nah kita dibacain, plek selesai. Kita udah ucapin selamat, pertama Palestina, kedua Mesir. Mungkin ketika anak Saudi mungkin jadi sebanyak udah diucapin selamat di Gahayu Indonesia gitu. Akhirnya kalau kita sudah itu kan 18 Agustusnya baru kita ramein ini kan raya ini kan kita udah dekat 17-nya kita sangat proklamirkan, terus kan 18-nya kita pesta-pesta kan. Iya, gitu, merayakan gitu, ya. kemerdekaan ya. Kemerdekaan, iya. Itu aja yang kita tahu gitu. Jadi dengan dijemputnya berarti ya Pak Soekarno pada saat itu diproklamasikan lah. Ya. Tapi kalau sempat mendengarkan cerita sebelum diproklamasikannya itu pada saat itu bendera sudah naik dulu ya Pak dekat daerah sini di Pohon Kelapa pada saat itu. Iya di Pohon Kelapa itu cancepin itu benderanya. Kita masang bendera tapi tidak merdeka, cuma kita merdeka masang bendera aja nih gitu. Tapi kan protesnya udah dibacain. Kan dibacanya di sana di rumahnya Pak Satria 56. Oke, Pak tadi kita sudah banyak sekali berbincang dari ruang tamu tempat diskusinya para Pak Bung Karno, Pak Bung Hatta, sehingga tadi kita juga diajak untuk melihat bagaimana tempat peristirahatan yang digunakan langsung oleh Pak Soekarno, ada Ibu Fatmawati dan juga ada Guntur dan juga ada di kamar Pak Bung Hatta. Tadi juga Bapak sudah menjelaskan banyak sekali di mana kita agar bisa tahu nih sejarah dari penyusunan teks proklamasi yang berawalnya dari rumah ini hingga dirembuk lagi di kota Jakarta hingga dimerdekakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pak Yanto, terima kasih banyak kita sudah menemani, sekaligus juga tadi kita sudah berbincang banyak ini tentang rumah sejarah Rengas Dengklok dengan pejuang dengan semangat dari Pak Yogi Siong yang memberikan rumah dengan tulus hati. Betul. Pak, mungkin ada pertanyaan terakhir ini. Kalau dari pembiayaan perawatan ini sendiri, ini dari mana Pak? Ya kita sendiri dari donasi-donasi ya pengunjung aja. Dari donasi-donasi pengunjung? Iya, dari pengunjung. Ada juga dari golongan umpamanya dari pencinta alam, tadi apa? Saya mau boleh nggak bantu saya tentang ngecat? Boleh, ngecat gitu kan. Nah kebetulan pada waktu itu Kang Dedi masih menjabat Bupati Purwakarta, ya beliau kan simpatisan tuh kan jadi tertegun tertegur lah gitu ya. Dia jadi itu tersentuh. Pagernya dipager itu saya pager aja Jombang dah, jangan pager. Tapi begitu udah dibikin rumah, dibikin pager tembok, terus Pak Bupati Karawang kesinggung. Kenapa tuh ke Bupati Karawang Purwakarta beraninya kemari Jombang itu gitu. Padahal kan dia simpatisan ya, artinya orang yang ngerti sejarah mau udah nyumbang dah gitu bantu gitu, itu aja. Sampai sekarang pun Kang Didi tetap aja kemari. Sebab dia
ngerti sejarah lah, tahu sejarah gitu. Seperti Balijo 3 kali kemarin. Berarti ini dalam melestarikan, membersihkan, perawatan hanya Bapak dengan istri saja? Iya, tapi kita juga bantuannya dari donasi aja yang datang itu. Dengan tulus ya Pak ya, tidak hanya dari cucunya saja, melainkan juga dari sang kakek juga yang tulus untuk memberikan tempat peristirahatan atau kedua tokoh bangsa penting kita untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Betul. Pak, terima kasih banyak sekali lagi saya ucapkan sehat-sehat selalu. Dan semoga makin panjang umur ya Pak ya, makin sehat-sehat terus. Amin. Terima kasih Pak Yanto. Sementara ya sebagai negara yang merdeka ya tentu kebijakan yang diambil ya harus kemudian kita bebas ya untuk menentukan nasib kita sendiri dan juga aktif ya di dalam pergaulan di dunia. Ya baik pemirsa, tadi kita sudah menyaksikan secara langsung bagaimana proses ataupun rumah sederhana yang menjadi saksi bisu dari penculikan oleh golongan pemuda kepada Insinyur Soekarno dan Bung Hatta sehingga diasingkan di Kerawang di kawasan Jawa Barat. Namun untuk mengulasnya lebih mendalam saat ini sudah ada di samping saya yaitu merupakan Profesor Yon Mahmudi yang sekaligus juga Ketua dari Kajian Timur Tengah Universitas Indonesia. Selamat malam Bang. Selamat malam, terima kasih. Bagaimana Bang kabarnya Bang? Alhamdulillah baik. Bang, Sehat. ini kan tadi kita sudah melihat secara langsung ya Bang ya, bagaimana situasi ataupun menyaksikan langsung tempat dari diasingkannya Soekarno dan Bung Hatta dan kawan-kawan itu di Rengas Dengklok di kawasan Kerawang Barat, di Kerawang, Jawa Barat. Itu bagaimana sih Bang dari cerita sejarah dari awal kemerdekaan Republik Indonesia hingga dikumandangkannya teks proklamasi pada 17 Agustus 1945? Ya, dibawanya Soekarno-Hatta ya ke wilayah Rengas Dengklok itu kan sebagai upaya anak muda untuk menjauhkan ya pengaruh Jepang ya terhadap tokoh-tokoh bangsa yang itu nanti akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Artinya anak-anak muda juga tidak mau bahwa kemerdekaan itu diberikan hadiah oleh Jepang begitu. Dan tentu kalau itu yang terjadi juga prosesnya akan panjang. Bisa saja kemerdekaan itu tidak terrealisasi sehingga posisi Rengas Dengklok itu kan wilayah tempat yang jauh ya dari Jakarta, dan Rengas Dengklok itu dipastikan sebagai wilayah memang dalam kekuasaan tentara tanah air ya yang memang menginginkan kemerdekaan Indonesia. Nah, momentum yang paling penting itu kan adalah ketika mereka mendengar bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu, sehingga ini ada momentum yang pas yang harus segera diambil karena ini kan persoalan bagaimana secara cepat ya strategi yang digunakan agar Indonesia merdeka ya, kemudian setelah itu bisa dipertahankan ya, ketika kalau Jepang itu menyerah kepada sekutu kemudian setelah itu dilanjut kepada penyerahan wilayah jajahan kepada sekutu, maka tentu itu akan menutup ruang bagi Indonesia untuk mendapatkan kemerdekaan ya. Biar bagaimanapun juga tentara Indonesia dalam posisi yang tidak bisa kemudian dalam kondisi penuh ya melawan penjajahan ya, sehingga ada kekosongan itu yang dimanfaatkan sehingga mendapatkan kemerdekaan. Dari situlah semangat untuk mempertahankan kemerdekaan akan jauh lebih kuat ya dibandingkan kemudian mengusir Jepang atau kemudian mengusir sekutu. Saya kira itu adalah sesuatu yang perjuangan yang sangat berat. Nah, ada momentum inilah yang kemudian harus segera diambil ya. Salah satunya ya anak-anak muda memaksa tokoh bangsa untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tadi kan Abang menjelaskan bahwasannya ini sebagai momentum pada saat Jepang dikalah oleh sekutu, Bang. Itu informasi tersebut, Bang, sampai ke telinga dari Insinyur Soekarno dulu atau terlebih dahulu dari golongan-golongan pemuda ini, Bang? Nah, sebenarnya kan Soekarno Hatta ya itu
sudah melakukan perjalanan ke Dalat Vietnam ya, 12 ya Agustus sampai 14 Agustus. Di situ tokoh bangsa dijanjikan bahwa pemerintah Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia dan harus mempersiapkannya. Tetapi pada tanggal 14 ya ternyata kemudian sudah terdengar ya kabar ya, termasuk ada Hairul Saleh, kemudian juga Syahrir ya, itu mendengar bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Makanya kan tidak lama ketika Soekarno-Hatta itu pulang ya dari konsultasi dengan ya katakanlah berbicara ya dengan Marskal Chiresi yang ada di Vietnam sebagai panglima besar Jepang, maka kemudian kan Syahrir ya mendatangi Hatta, kemudian setelah itu mendatangi Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tetapi kan Soekarno juga menolaknya. Pagi datang, kemudian tanggal 15 saya kira, kemudian itu datang lagi ya utusan anak muda jam 9 malam untuk meminta Soekarno tanggal 16 itu segera memproklamasikan. Tapi kan Soekarno mengatakan harus diskusikan, disampaikan dulu dengan tokoh-tokoh yang lain dalam panitia persiapan kemerdekaan Indonesia tanggal 16 besoknya itu ya. Sehingga inginnya kemudian 16 itu ada pertemuan, tetapi kan tanggal 16 ya dini hari ya jam 3 atau ada yang mengatakan jam 4 kemudian Soekarno-Hatta dibawa ke Rengas Dengklok ya oleh anak-anak muda. Dan kalau kita melihat Bang, ini dari sekian banyak daerah, kenapa Kerawang menjadi tempat lokasi diasingkannya ataupun dibawanya pada saat itu Insinyur Soekarno, Bung Hatta, dan juga ada Fatmawati dan Guntur Soekarno Putra ya. Nah, ini kan posisi yang tadi itu tidak dalam jangkauan kekuasaan Jepang. Kemudian tentara peta di sana memang cukup kuat sehingga bisa dipastikan bahwa Soekarno-Hatta tidak ya akan mendapatkan pengaruh dari pemerintah Jepang. Bahkan perjalanannya itu kan juga disamarkan ya dengan menggunakan pakaian tentara peta gitu ya, memakai mobil kemudian berada di sana kemudian diasingkan dalam sebuah rumah. Dan keinginan, saya kira keinginan anak muda memang tadi itu segera mengambil momentum, jauhi pengaruh dari Jepang, karena juga belum tentu janji-janji manis Jepang itu bisa direalisasikan, karena sebagai negara yang kalah perang pasti akan mengikuti kesepakatan ya dengan negara yang mengalahkannya, dalam hal ini adalah sekutu ya. Maka cara terbaik adalah kemudian membawanya ke Rengas Dengklok ya. Tapi apakah sedangkan untuk di kawasan Jakarta ini sendiri kan masih banyak berkeliaran dari dari tentara-tentara Jepang. Apakah tidak beresiko jika sewaktu-waktu kalau pada saat itu ketahuan oleh tentara Jepang ini sendiri, Bang? Nah, dalam kondisi Jepang sudah kalah perang itu kan sebenarnya mental dari tentara Jepang kan sudah jatuh ya. Mereka kehilangan arah karena belum ada sebuah instruksi langsung ya agar mereka segera menyerahkan persenjataannya kepada sekutu, karena belum ditandatangani penyerahan. Itu kan terjadi baru tanggal 2 September ya. Jadi prosesnya masih panjang, dan beberapa dari perwira Jepang itu kan juga ada yang bersimpati ya kepada Republik Indonesia, calon negara itu, sehingga ada posisi-posisi yang aman. Tetapi tentu tentara Jepang tidak berani mengambil langkah yang lebih jauh ya tanpa mendapatkan instruksi langsung ya dari pemerintah Jepang. Nah, dalam kondisi yang seperti itu tentu kan mereka juga melihat ya mana perwira Jepang yang bisa bekerja sama dan mana yang tidak, karena ada juga yang bersimpati dan melindungi ya. Dalam kondisi itu tentu diuntungkan karena
pada saat kekosongan ya tidak ada otoritas ya pemerintah yang bisa menegakkan atau memerintahkan ya untuk melakukan sesuatu. Disitulah saya kira kemudian inisiatif dari anak muda untuk segera memproklamasikan, dan tentu tokoh-tokoh tua harus menimbang karena tidak mau begitu diproklamasikan yang terjadi adalah pertumpahan darah, karena itu kan menghitung ya. Jepang masih pada posisi lumayan cukup kuat karena belum sepenuhnya secara formal menyerah kepada sekutu, dan mereka juga masih berjaga-jaga ya, sewaktu-waktu mendapatkan instruksi juga bisa melakukan peperangan. Nah itulah saya kira yang coba dihindari oleh tokoh tua. Pada satu sisi juga mencoba untuk menegosiasikan keinginan dari anak-anak muda ya untuk segera memerdekakan bangsa Indonesia. Oke Bang, ini kan tadi dari Jepang sendiri akan berjanji memberikan kemerdekaan bagi Republik Indonesia. Sedangkan pada saat itu juga Jepang harus mengalami oleh tentara sekutu nih Bang. Tapi apakah nantinya akan berdampak jika pada saat itu Soekarno diketahui oleh Jepang bahwasannya dia diculik untuk dalam menyusun kemerdekaan Republik Indonesia pada saat itu Bang? Ya bisa saja hal-hal yang tidak terjadi itu kan prosesnya kan cukup menegangkan juga ya, karena tidak bisa dijamin sikap pemerintah Jepang secara umum seperti apa. Apakah memang secara jujur mau memberikan kemerdekaan atau hanya mengulur waktu sampai masa kemudian terjadi perpindahan kekuasaan kepada sekutu. Nah, kalau kemudian itu diketahui dan dalam posisi ya tidak diinginkan ya bisa saja itu menimbulkan persoalan. Tetapi kan itu terjadi begitu cepat kan. 16 pagi di Rengas Dengklok, malamnya 23 ya jam 11 ada negosiasi karena Ahmad Subarjo memberikan jaminan bahwa Soekarno akan memproklamasikan tidak lama setelah itu, asalkan kemudian dibawa ke Jakarta untuk mempersiapkan teks proklamasi. Dan kita tahu kan tanggal 17 Agustusnya kan kemudian diproklamasikan ya kemerdekaan Indonesia. Dan dari Ahmad Subarjo dan Khairul Saleh dan teman-teman yang lainnya ini kan bagaimana sih dia bisa mengetahui informasi bahwasannya pada saat itu menyadari Insinyur Soekarno dibawa ke Kerawang, Jawa Barat, Bang? Nah, Ahmad Subarjo kan sebagai tokoh tua ya. Yeah. Tanggal 16 itu pagi direncanakan ada pertemuan PPPKI. Dan Soekarno-Hatta hadir ya untuk mendiskusikan rencana persiapan untuk proklamasinya seperti apa. Tetapi ternyata tanggal 16 pagi yang harusnya ada Soekarno dan Hatta kok tidak ada di dalam pertemuan itu, sehingga dicari tahu. Kemudian Ahmad Subarjo berkomunikasi dengan tokoh anak muda, kemudian ya tadi itu terjadi negosiasi. Ahmad Subarjo menjamin bahwa saya akan menanggung gitu ya, jaminan saya atau nyawa saya yang akan dijadikan jaminan kalau kemudian proklamasi tidak dilakukan. Nah setelah itu kan, setelah ada kesepakatan ya malam-malam kan kemudian tokoh bangsa itu Soekarno-Hatta kemudian Fatmawati Guru kan diantar pulang ya jam 11 malam gitu ya. Kemudian setelah itu mempersiapkan proklamasi teksnya, dan pagi jadi waktunya memang sangat sempit ya. Bisa saja mereka tidak sempat tidur karena kan tengah malam ya, kemudian paginya harus siap-siap. Tapi kalau bulan Ramadan mungkin ya kan ada waktu-waktu ya mereka terjaga malam ya, sehingga suasananya memungkinkan jam-jam sahur ya, jam-jam sahur gitu ya untuk masih bisa melakukan aktivitas sehingga pagi jam 10 ya 17 Agustus itu kan diproklamasikan. Oke Bang, tadi kan dari sekian beberapa banyak cerita tadi kan ya. Kalau menurut pandangan Abang sendiri, apakah dalam penculikan yang dilakukan oleh golongan pemuda ini, meskipun baik ya Bang ya tadi, untuk mempercepat proklamasi, dan ini juga yang menjadi sebuah momentum pada saat itu, di mana Jepang harus mengalami kekalahan oleh tentara sekutu. Menurut pandangan Abang sendiri, apakah penculikan yang dilakukan ini sudah tepat apa tidak Bang? Nah dalam satu momentum sejarah itu kan memang ada kondisi-kondisi kritis ya.
yang harus bisa dimanage oleh sebuah tokoh bangsa, oleh seorang tokoh bangsa ya Soekarno-Hatta, yang juga bisa mampu mengakomodasi kepentingan ya anak muda dan juga kepentingan golongan tua, karena ini kan menyangkut masa depan ya Republik Indonesia. Bisa saja yang dilakukan oleh anak-anak muda itu beresiko ya. Sementara anak muda kan nggak mau takut dengan resiko pun akan dihadapi. Kalau kemudian nanti bahkan sudah siap 16 Agustus ya, bendera sudah dikibarkan di Rengas Dengklok, kemudian langsung diproklamasikan di sana, setelah itu ada serbuan Jepang umpamanya ya, karena tidak setuju ya, itu kan resiko yang mereka hadapi. Tapi kan pada akhirnya terjadi titik temu begitu ya, bahwa proklamasi kemerdekaan ya akan dan segera disiapkan dan diproklamasikan oleh dua tokoh bangsa, Soekarno-Hatta, dan tempatnya ada di Jakarta. Dan Jakarta itu kan kemudian menjadi ibu kota negara ya. Di Jakartanya, bukan di Rengas Dengkloknya gitu ya. Jadi di Jakarta, dan pilihannya kan apakah kemudian di rumah Soekarno atau di lapangan ya. Idealnya kan di lapangan ya. Di lapangan Ikada yang itu sekarang mungkin sebut dengan Monas. Tetapi kan di lapangan itu tentara Jepang sudah bersiaga, berjaga-jaga gitu ya, karena sudah mendengar akan ada proklamasi. Nah, maka dilakukan di Pegangsaan Timur itu juga menjadi salah satu strategi juga itu ya, untuk menghindari tadi itu potensi konflik yang lebih besar. Kemudian setelah itu diproklamasikan, dan tidak lama setelah itu kan kabar tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia menyebar ke seluruh dunia. 17 Agustus itu ya Indonesia ya secara resmi mendeklarasikan diri sebagai negara yang merdeka. Walaupun kan nanti prosesnya panjang ya, ada agresi Belanda Sekutu, kemudian setelah itu ada perang di Surabaya gitu kan, sampai 49. Tapi yang jelas ya 17 Agustus ya secara resmi bangsa Indonesia mendapatkan kemerdekaan, dan itu sudah diproklamasikan. Dan ini Bang, tentunya kan pasti seperti yang Mas sebutkan tadi sangat beresiko yang dilakukan oleh golongan pemuda ini kan. Mengingat juga ini tokoh yang diculik mereka merupakan tokoh-tokoh penting bangsa ya Bang, yang punya peran penting dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Dan pada saat itu Bang, penjemputan dari ataupun dilakukannya penculikan pada saat itu, apakah ada pengawalan ketat gitu Bang dari mungkin pejuang-pejuang tanah air, agar mengingat juga ini kan sebagian kelompok Jepang ada yang setuju dan ada yang tidak setuju pada saat itu Bang? Ya pasti ya dilakukan kan, dan itu kan sebuah misi yang beresiko ya, sehingga tadi itu dengan penyamaran seperti perjalanan sebuah mobil ya, peta yang secara biasa, karena biar bagaimanapun kan peta itu kan dibentuk oleh Jepang ya, harusnya tentara yang dibentuk oleh Jepang kan mengikuti dan tunduk kepada Jepang. Tetapi pada momentum itu yang di Karawang itu kan mendukung kemerdekaan, dan sebagian besar pembela tanah air itu juga dibentuk oleh Jepang, tetapi kan orientasinya kemudian untuk membela dan mempertahankan tanah air atau kemerdekaan Indonesia. Nah, tentu ya pengawalan dilakukan demikian rupa dengan sedikit menyamar ya, agar keamanan itu bisa dijamin, karena beliau-beliau kan ya tokoh bangsa yang akan ya membangun Indonesia ke depannya. Oke Bang, mungkin sedikit tanggapan Abang nih Bang, yang merupakan ahli sejarawan Bang. Ini dengan dari zaman yang makin berubah hingga sekarang, apakah Indonesia saat ini sudah merdeka sepenuhnya Bang? Ya tentu kan kita juga harus memaknai ya kemerdekaan yang bangsa Indonesia sebagai negara yang berdaulat, mampu untuk menentukan nasibnya sendiri, tidak ditentukan oleh bangsa yang lain ya istilahnya kan berdikari ya, berdiri di atas kaki sendiri. Nah ini kan yang menjadi tantangan di era global ini, di mana kekuatan-kekuatan global itu kan sangat berpengaruh ya. Kalau kita tidak benar-benar merdeka atau independen, bisa saja akan tertarik kepada blok timur mungkin atau blok barat. Sementara ya sebagai negara yang merdeka ya
tentu kebijakan yang diambil ya harus kemudian kita bebas ya untuk menentukan nasib kita sendiri, dan juga aktif ya di dalam pergaulan di dunia tanpa harus mendapatkan tekanan ataupun juga posisi-posisi yang negara-negara besar menentukan kita. Nah, ini saya kira menjadi tantangan kita ke depannya, dan harusnya sebagai negara yang besar kita bisa menunjukkan ya kedaulatan kita di tengah-tengah pergaulan global ya, dunia internasional yang polarisasi kadang memang memaksa sebuah negara untuk bisa kuat atau mungkin ya mendapatkan perlindungan dari negara lain, ya harus menginduk kepada negara yang lebih besar. Tetapi kan itu beresiko karena akan menggadaikan kepentingan kita. Maka ya asumsinya kita telah merdeka, berdaulat, dan harus tetap ya menjaga semangat kemerdekaan yang sudah ya dilakukan oleh para tokoh pendiri bangsa kita, kemudian juga bagaimana beliau-beliau juga mengorbankan ya harta, nyawa, dan lain sebagainya untuk bangsa ini. Maka ya tanggung jawab kita bersama untuk menjaga kemerdekaan yang memang betul-betul ya merdeka, bebas untuk menentukan arah bangsa ini tanpa ada tekanan dari negara-negara lain. Pemirsa, setelah kita bertapak tilas di rumah sederhana yang menjadi sejarah penting bagi Republik Indonesia, bagaimana kedua tokoh bangsa diculik oleh sekelompok pemuda yang menginginkan agar segera memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Pemirsa, tentunya kita sebagai generasi muda dapat meneruskan jasa-jasa pahlawan pejuang-pejuang Indonesia dengan berkontribusi berperan positif dalam membangun bangsa Indonesia. Bangsa yang besar tidak akan melupakan jasa-jasa pahlawannya. 1000 orang tua bisa bermimpi, tetapi satu pemuda bisa mengubah dunia. Saya Muhammad Farizal dan tim yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.